Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 12 Matematika Wajib, yaitu materi mengenai kaidah pencacahan bagian ketiga yang akan spesifik membahas tentang kombinasi dan binomial Newton dengan menggunakan kombinasi. Kita awali dengan sebelum mulai pembahasannya ya, kita baca doa dulu dengan harapan semoga apa yang saya jelaskan nanti paham, serta apa yang saya jelaskan nanti dapat bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa mulai. Oke, selesai. Di pembahasan kombinasi yang pertama, ini adalah penjelasannya, yaitu cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Misalkan kita akan memilih dua orang untuk mewakili sebuah tim, dan yang terpilih adalah si A dan si B, atau kita namakan AB. Untuk menyebutkan si A dan si B yang terpilih bisa dengan dua cara, yaitu AB atau BA. Akan tetapi pada kasus ini urutan AB atau BA tidak berpengaruh karena tetap saja yang dipilih dua orang tersebut untuk mewakili sebuah tim. Jadi AB dengan BA kodai kalau timnya itu sama ya. Berbeda jika kita memilih dua orang untuk menjadi pengurus, misalkan ketua dan bendahara. Misal ya, si A ini menjadi ketua, si B-nya menjadi bendahara. Akan berbeda ketika posisinya si B itu jadi ketua dan si A menjadi bendahara. Nah, kalau ini namanya permutasi. Karena si A ketua dengan si B ketua itu dua jawaban yang berbeda. Tapi kalau ini kombinasi, nah, karena satu timnya itu ada A dan B, kalau kita balik B dan A ya sama, tim tadi tetap anggotanya A dan B. Kombinasi K unsur dari N unsur dituliskan dengan C, atasnya N, bawahnya K, atau C, bagian kirinya N, bagian kanannya K, dan seterusnya. Banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia. Ingat, N ini unsur yang tersedia. Tanpa memperhatikan urutan susunannya diperoleh N faktorial per N min K dalam kurung faktorial dikalikan K faktorial. Jadi atas faktorial terus atas kurangi bawah faktorial kalikan bawah faktorial. Tentunya N pasti lebih dari sama dengan K, dengan N dan K merupakan bilangan asli. Bilangan asli itu startnya dari 0 kemudian 1. N itu startnya bisa sama K ya, itu startnya bilangan asli, itu mulainya dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian contoh soalnya. Dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapakah pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk ganda campuran? Nah, ganda campuran ini kan berarti satu putra, satu putri ya. Otomatis nanti penyelesaiannya kombinasinya dari 10 orang diambil 1 karena butuh 1 putra. Kemudian 8 diambil 1, makanya kombinasi 8, 1. Diuraikan dengan rumus permutasi, rumus kombinasi. Kenapa menggunakan rumus kombinasi? Karena ya kalau kita bayangkan ya, 10 orang pemain putra, andaikan ada namanya itu misalnya nama 1, nama 2 sampai dengan 10. Misalkan yang putra terpilih itu nomor 1. Sedangkan yang putri itu misalkan 8 pemain putri ini misal A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Maka seandainya yang terpilih itu 1 dengan A, kemudian dibalik A dengan 1, itu kan sama ya. Timnya ya tetap putranya yang nomor 1, putrinya yang A. Makanya pakai kombinasi. Kemudian dijabarkan 10 dengan 1 itu 10 faktorial dibagi 10 kurangi 1 faktorial dikalikan yang bawah 1 faktorial. Yang C81 juga sama, 8 faktorial dibagi 8 kurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. 10 faktorialnya tetap 10 kurangi 1 itu 9, jangan lupa faktorial. Kemudian 8 kurangi 1 7 faktorial. 10 faktorial diuraikan 10 kali 9, demikian juga 8 faktorial juga 8 kali 7 faktorial. 9 faktorialnya bisa dicoret, 7 faktorialnya bisa dicoret, sehingga hasilnya 10 kalikan 8, 80 cara. Kemudian ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pertemuan.
Di bagian contoh nomor 2. Dalam pertemuan untuk menentukan tanggal kelulusan siswa, 20 orang guru diundang. Setelah memutuskan tanggal kelulusan, mereka saling berjabat tangan. Nah, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Ini termasuk permasalahan kombinasi anak-anak. Karena ketika jabat tangan, misalkan si A jabat tangan dengan si B, itu kejadian yang pertama. Bakalan sama ketika si B jabat tangan dengan si A. Nah, itu namanya kombinasi. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kombinasinya C22 diperoleh dari 20 ini banyaknya banyaknya guru. Kemudian 2 ini jabat tangan kan harus 2 orang, makanya ini kombinasinya 22. Diuraikan 20 faktorial, 20 kurangi 2 faktorial, dikalikan yang bawah 2 faktorial. 20 faktorial diuraikan 20 kali 19 kali 8 faktorial, di stop sampai sini. Karena yang bawah itu bisa dicoret 18 faktorialnya, 2 kali 1-nya 2 ya. 20 kalau dibagi 2 kan 10, 10 kali 19 berarti 190 cara. Ada total 190 jabat tangan yang terjadi. Kemudian berikutnya di konsep binomial Newton atau ekspansi Newton. Binomial Newton itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang penjabaran ekspansi bentuk pangkat aljabar yang terdiri dari 2 suku atau dinamakan binomial. Rumus binomial Newton secara umum A plus B pangkat N sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai N. Kombinasinya N dengan R, A pangkat N min R dikalikan B pangkat R. Atau A plus B pangkat N ya. Nah, kombinasinya NR itu mulai dari N0 dulu, A pangkat N dikurangi R-nya kan pertama 0 ya. Nah, berarti ini N kurangi 0 kan N. Habis itu habis 0 nanti 1. Ini otomatis N-1 kalikan B pangkatnya 1. Sampai berikutnya sampai dia kombinasi N dan berakhir di N-1 dikalikan A B pangkat N-1 ditambah kombinasi N dengan N B pangkat N. Dengan N R adalah bilangan asli. Nah, jika kalian kebingungan dengan rumus ini, nanti simak di bagian contohnya, kemungkinan insya Allah lebih paham. Seperti berikut. Jabarkan bentuk binomial berikut ini, A min 2B pangkat 3. Penyelesaiannya gini, A min 2B pangkat 3 artinya itu pangkatnya kan 3 ya, N-nya sama dengan 3. Nah, perumusan ekspresi pangkat N ini tadi tinggal masukkan N-nya 3, X-nya diganti A, Y-nya diganti 2B, min 2B ya. Kita mulai dari R-nya 0 terlebih dahulu. Nah, di sini A ditambah min 2B pangkat 3, ini disama dengankan seharusnya. Jadi R-nya 0, dimulai dari 0 pasti sampai 3, karena di sini pangkat 3 ya sampai 3. Kalau pangkat 4 ya sampai 4. Kombinasinya 3 dengan R, A pangkat 3 dikurangi R, ini rumus ya, hanya ganti N-nya diganti 3. R-nya tetap, Y-nya jangan lupa diganti min 2B, X-nya jangan lupa diganti A ya. Kita mulai dulu dari R0. Kalau C3, R-nya diganti 0, A pangkat 3 dikurangi R-nya 0, dikalikan min 2B, dipangkatkan R-nya diganti 0 dulu. Kemudian ditambah dengan sigma itu kan jumlah ya. Habis 0 baru 1, 3 min 0 berarti 3 min 1, min 2 pangkat 0 diganti min 2B pangkat 1. Ditambah C32, karena sudah 1 ya, tadi urutannya 2. Pangkatnya A pangkat 3 min 2, sedangkan min 2B pangkat 2. Ditambah kombinasi 3 ya, A pangkat 3 kurangi 3 min 2B pangkat 3. Di sini A-nya sudah hilang ya, karena 3 min 3 kan 0 ya. Hasilnya seperti ini. Kombinasi 3 dengan 0 itu hasilnya 1. A pangkat 3 kurangi 0 itu A pangkat 3. Sedangkan min 2B pangkat 0 itu 1. Kombinasi 31 hasilnya 3. A dikalikan 3 kurangi 1 A pangkat 2. Min 2B nya pangkat 1 berarti min 2B. Dan seterusnya sampai belakang. Otomatis nilainya A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat min 2B, 3A min 2, pangkatkan 2 itu kan hasilnya min 4 ya. Min 4B kuadrat. Oke. Jangan lupa dikalikan 3, itu hasilnya min 2 kuadrat itu kan 4 ya, 4 kali 3 12, nanti jadinya 12AB kuadrat tambah 1 kali 1 dikalikan min 2 pangkat 3 itu min 8 ya, dikalikan B pangkat 3, hasilnya seperti yang bagian bawah.
Kemudian ke bagian berikutnya, menentukan suku dan koefisien binomial. Dari rumus binomial Newton yang sigma tadi, kalau pengen menentukan suku ke K, itu dapat ditentukan dengan rumus suku ke K-nya sebagai berikut. Kombinasi N dengan K-1 dikalikan A pangkat N min dalam kurung K-1 dikalikan B pangkat K-1. Seperti apa contoh soalnya? Sebagai berikut. Tentukan suku ketiga dari binomial 2x min 5y dalam kurung pangkat 20 dan besar koefisiennya. Penyelesaiannya sebagai berikut. 2x min 5y pangkat 20 itu artinya N 20. Oke, nanti N-nya yang ini diganti 20 ya. Yang diminta suku ketiga berarti K-nya 3. Jadi K ini diganti 3, K-nya ganti 3, K-nya ganti 3. Oke. Otomatis perumusannya, ini perumusan yang tadi ditulis kembali. Hasilnya sebagai berikut. Suku ketiga berarti 2x min y pangkat 20. 2x ini nilai dari yang awal A, min 5y itu yang B. Kita mulai dari ingat N-nya tadi 20, K-nya tadi 3 ya, kurangi 1. A-nya tadi 2x, jangan lupa ini A, sedangkan ini B. K-nya diganti 3, kurangi 1, B-nya diganti min 5y, K-nya 3, kurangi 1. Kombinasi 20 dengan 2. Min dalam kurung 3 min 1 kan 2 ya, 20 kurangi 2, 18. 3 kurangi 1 pangkat 2. Kombinasi 22 itu 20 faktorial per 20 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2x pangkat 18 berarti dia 2 pangkat 18 kali x pangkat 18. Min 5 pangkat 2 nya sendiri, y pangkat 2 nya juga sendiri. 20 faktorial, 20 min 2 itu kan 18 faktorial ya. Nah 20 faktorialnya nanti diuraikan 20 kali 19 kali 18 faktorial. 18 faktorialnya, 2 faktorialnya diuraikan 21, lah ini dicoret-coret. 2 pangkat 18 tetap, x pangkat 18 tetap, lah min kalau pangkatnya genap itu positif. 5 kuadrat 25. Hasilnya ini kita sederhanakan lagi, ini kan bisa dicoret ya, 18 faktorial. 18 faktorial kita coret, hasilnya seperti ini. 20 kali 19 bagi 2 dikalikan 2 pangkat 18 dan seterusnya. 20 bagi 2 itu 10 kali 19 190 ya, yang lainnya tetap. Dikalikan yang angka 2 pangkat 18 disendirikan, x pangkat 18 sendirikan, y kuadrat sendirikan. 190 kali 25 itu 4750. Sehingga suku ketiganya adalah 4750 dikali 2 pangkat 18, x pangkat 18, y pangkat 2. Dengan koefisiennya itu 4750 kali 2 pangkat 18. Yang angka ini koefisien, x dan y itu variabel. Demikian itu yang bisa saya jelaskan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan ini paham untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.